Oke, terima kasih Prof. Ya buat Gede, Igede Agus Yudiana. Kan di situ ada beberapa teori yang digunakan, misalnya landasan teorinya. Yang pertama itu teori agensi. Gitu. Yang saya mau tanyakan, hubungannya dengan penelitian saudara itu menggunakan teori agensi itu apa gitu? Kalau menurut saya kan sudah ada teori legitimasi, kemudian sudah ada teori stakeholder, ya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, Bu. Ini menurut para ahli, itu yang pertama menurut Jensen and McLean pada tahun 1976, teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terkait dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi, dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan. Jadi pengungkapannya, saya sudah beberapa kali ada anak bimbingan juga yang meneliti tentang disclosure ini. Cuma buat saya ini agak ini pengungkapannya itu kan yang menentukan mahasiswa ya, berdasarkan dari data-data yang ada itu. Pengungkapan itu berarti kan ada kegiatan, misalnya kalau kegiatan yang dilakukan berarti itu diungkapkan. Kalau ada kegiatan yang tidak dilakukan berarti kan tidak diungkapkan ya. Maksudnya gini, mahasiswa itu banyak yang bingung melihat laporan-laporan yang sudah mereka ambil, maksudnya data-data yang sudah mereka ambil, mereka bingung apakah, kan ada beberapa item itu, banyak kayaknya itu. Ya, jadi mereka bingung apakah ini sudah diungkapkan atau belum, karena di laporan yang mereka dapatkan itu tidak ada, nilainya tidak secara tersurat begitu, maksudnya tidak ada, hanya mereka reka-reka saja. Oh iya ini sudah diungkapkan, oh ini belum diungkapkan, itu kan dari mahasiswa sendiri. Kalau misalnya, ini kan 15 perusahaan, kalau saya ya bagusnya supaya oh ya ini diungkapkan, ini tidak diungkapkan, tidak hanya mereka reka dari mahasiswa, mungkin bisa langsung ke perusahaannya minta, misalnya mungkin bisa di email minta datanya. Jadi kamu buat langsung tabel disclosure-nya itu, terus bisa minta tolong sama mereka, ini dikasih keterangan ini sudah diungkapkan atau belum gitu. Karena kalau misalnya mahasiswa sendiri yang membuat, oh iya ini diungkapkan, ini tidak diungkapkan, itu biasanya mereka agak bingung ya, karena datanya tidak ada, jadi biasa dikarang-karang juga, oh ini sudah diungkapkan. Kalau misalnya diperkuat dengan data, oh ya ini sudah diungkapkan, diperlihatkan gitu ya, oh ini sudah diungkapkan, ini belum diungkapkan, nah itu lebih bagus. Tapi kan biasanya mahasiswa itu tidak memperlihatkan itu. Jadi kita kan kalau sebagai dana yang dikeluarkan untuk CSR gitu, lebih ke ininya pendanaannya. Kalau untuk pengungkapannya itu kalau saya bisa dikarang-karang itu. Kalau saya ya. Ya, terima kasih, itu saja dari saya, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Rizky. Saya persilakan. Ini masukan semua ya kayaknya Ibu ya. Iya Pak, masukan baik, saja terima Pak. kasih. Kalau begitu kita lanjut ke Pak Nuryamin Budi ini. Siap nggak nih? Oke, terima kasih Prof. Iya, baik. Silakan Pak. Oke, secara umum, Saudara Agus Yudiana, ini kan Anda meneliti tentang ukuran perusahaan, hubungannya dengan CSR. Bisa Anda jelaskan kira-kira apa sih hubungan ukuran perusahaan terhadap CSR? Hubungannya, Pak? Hubungan perusahaannya, Pak? Iya. Secara teoritisnya bagaimana hubungannya? Ukuran perusahaannya, Pak? Tadi kan? Mohon maaf. Iya.
Hubungannya itu mungkin tadi juga Pak, itu menurut Mentari, Pengaruhnya. menurut Mentari tadi 2010 perusahaan terbagi menjadi 3, perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Itu tadi Pak, semakin besar perusahaannya, maka kemungkinan besar CSR-nya juga semakin besar yang diberikan Pak. Terhadap itu 2010 perusahaan terbagi menjadi 3, perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Itu tadi Pak, semakin besar perusahaannya, maka kemungkinan besar CSR-nya juga semakin besar yang diberikan Pak. Terhadap itu variabel indikator CSR tadi ada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dua-dua nak. Oke, kalau yang berkaitan dengan ini kan judulmu di depan kau tulis usia, terus di dalamnya kau tulis umur. Nah, kalau bisa di judul ini samakan dengan yang di dalam, jangan pakai usia. Kalau saya, karena kalau usia itu kan identik dengan manusia. Jadi kalau perusahaan itu kan benda mati. Jadi pakai umur saja. Halo? Iya Pak. Kedengaran ya? Iya benar. Perusahaan terhadap itu tadi ada 3 indikatornya, itu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oke, bisa Anda jelaskan indikatornya masing-masing tadi? Iya. Yang pertama itu kinerja ekonomi atau kinerja perusahaan. Kinerja ekonomi adalah kinerja perusahaan-perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Menurut Suratno dan kawan-kawan, pada tahun 2006, ekonomi performance adalah kinerja ekonomi secara makro dari sekumpulan perusahaan dalam suatu industri. Yang kedua, kinerja lingkungan. Menurut Havolongan 2016, kinerja lingkungan adalah mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya dengan pemangku kepentingan yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Itu menurut Havolongan 2016. Kemudian kinerja sosial merupakan indikator yang menganalisis sosial perusahaan. Kinerja sosial mencakup beberapa bahasan, yaitu kerja, hak asasi manusia, tanggung jawab produk serta masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam cakupan tersebut, kinerja sosial akan mampu meningkatkan profit. Itu saja Pak. Ya, bagaimana Pak Nur Yamin? Waktu Anda 1 menit lagi. Sudah selesai? Baik, saya persilakan. Sudah selesai ya Pak? Sudah selesai? Oke, pertanyaan terakhir saya. Ya. Ini kan Anda mengambil objek di LQ45. Alasan Anda mengambil objek di LQ45 apa? Bisa Anda jelaskan? Iya, karena LQ45 merupakan perusahaan-perusahaan yang besar bergabung di sana, Pak. Jadi kemungkinan CSR-nya itu, jadi sampelnya itu lebih banyak daripada dibandingkan dengan perusahaan indeks-indeks yang lain, seperti indeks manufaktur. Gitu. Oke, saya cukup, Prof. Baik, terima kasih Pak Nur Yamin Budi. Ya, saya berikutnya. Jadi, saya berangkat dari apa sih yang memicu saudara dalam meneliti ini. Ya, jadi saya lihat bisa banyak hal, bisa kita dari beberapa penelitiannya orang, ada benturan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Sehingga saya berangkat dari terakhir dari tesis Anda. Saya lihat di sini ada mapping. Ya, jadi sesungguhnya
CSR ini saya juga punya penelitian. CSR itu bisa menjadi variabel dependent, bisa menjadi variabel independent. Jadi dia bersifat sesungguhnya resiprokal, menarik untuk kita kaji. Nah, kalau saya membaca misalnya dari tulisan saudara, ada Waluyo, ya Waluyo dengan firm size, firm age, firm growth terhadap variabel dependennya CSR, karena Anda menjadikan variabel dependen. Tapi kalau kita melihat Antonio de Amato, itu malah dia CSR itu jadi variabel prediktor dan ada mediasinya, firm age, firm size, moderasi, yaitu bahasa moderasi, dan ada nilai perusahaan, firm value. Sehingga ini menarik. Di situ bisa menariknya Anda. Masalah. Tetapi ketika kita menggunakan partial least square atau SEM, structural equation modeling itu, maka sesungguhnya menggabungkan dua peneliti ya. Ini ada Siti Monsana itu banyak lagi, ada leverage, ada profitability, ada firm growth, Prilly ada board size, kemudian Hasina ada media exposure, kata Ibu Rizky tadi. Itu jadi variabel, misalnya variabel independen yang bisa mempengaruhi CSR. Sehingga menurut saya ada bahasa moderasi ataupun mediasi, ada variabel antara. Kalau kita juga lihat teori-teori yang dikemukakan tadi, ada dimensi dari people. Siapa yang mengeluarkan itu tuh konsep itu, people, kemudian firm, dan apalagi people dan planet ya, 3P di awal itu. Itu menarik sekali. Tinggal nanti diingatkan baik dari penguji Ibu Rizky maupun dari Pak Nur Yamin itu menjadi catatan penting bagi Anda untuk pertimbangkan nanti. Kemudian itu tadi saya sudah lari dari belakang itu kemudian maju ke depan. Nah, memang dari ininya saudara ini saya lihat itu gini, kalau latar belakang bolehlah. Bagus itu kalau kita latar belakang memulai dari teori sesungguhnya. Teori yang berkaitan dengan variabel itu. Habis itu baru kita lihat ada gap teori, kemudian gap penelitian. Gap penelitian yang berbeda antara satu dengan yang dua ini, inilah yang memungkinkan kita untuk mengambil sikap, menggabungkankah, mengembangkankah model itu, sehingga nanti lahir. Kalau triple bottom line dari itu kan itu ada kaitannya dengan stakeholder sesungguhnya ya. Ada profit, people, dan planet. Nah, kita juga berprinsip dengan sustainability development. Kayaknya. Sehingga memang banyak teori yang bisa kita gabung. Ya, tentang atribusi teori atau apa yang ada itu saya belum sempat ke sana. Tapi itu kira-kira. Jadi ini menarik. Yang dipicu oleh triple bottom line dari John Elkington. Itu menarik dan masih bisa dikembangkan. Tadi masuk 4 itu setidaknya kalau Anda memulai seperti itu, mulai dari CSR, maka faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi penerapan atau penerapan dari CSR tadi. Nah, demi sustainability dari semua. Sustainability jadi people-nya ya sustainable, ya profit-nya ya sustainable, kemudian alamnya juga sustainable. Nah, itu perlu ada di situ, baru masuk ke pertumbuhan perusahaan, masuk ke variabel-variabelnya. Nah, ada catatan penting lain lagi adalah, saya lihat misalnya Anda menaiki corporate social responsibility, dalam kurung CSR. Nah, berikutnya Anda boleh pakai kepanjangannya corporate social responsibility, bisa juga pakai CSR. Ketua penguji, terima kasih kepada para penguji yang lain yang sudah menyampaikan saran-sarannya ya. Nanti kita akan konsultasi kembali. Jadi gini,
ukuran gitu, apakah pakai yang disclosure atau pakai BN, kita lihat. Karena sebenarnya itu tergantung dari mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswanya mampu mencari laporan khusus, ada memang laporan corporate social responsibility, karena beberapa yang lain juga menemukan itu. Jadi harusnya yang memang jadi sampel itu yang memang ada laporan disclosure-nya. Jadi mereka ada laporan disclosure dan menuliskan di situ apa saja aktivitinya mereka. Jadi kalau memang itu tidak ada gitu. Jadi kemarin kan saya sudah sampaikan, sebelum menggunakan ini kalian harus sudah melakukan penelitian dari awal gitu, mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang memang melakukan pengungkapan gitu. Jadi kalau kan ada beberapa perusahaan yang dia tidak mengungkapkan. Jadi pengungkapan yang dimaksud ini adalah pengungkapan ke publik dalam bentuk laporan CSR yang lengkap. Tapi kalau mereka tidak melakukan itu, umumnya sih perusahaan-perusahaan tidak melakukan itu, ya, perusahaan yang memang lebih banyak aktivitas social responsibility-nya itu untuk internalnya sendiri gitu. Jadi dia tidak keluar itu proporsinya lebih kecil, jadi lebih banyak kepada employee-nya ke dalam gitu. Jadi aktivitas CSR-nya jadi biayanya itu lebih besar, ataukah biayanya CSR-nya itu kecil gitu. Jadi mereka tidak mengungkapkan apa saja aktivitasnya gitu. Tapi nanti kita lihat itu ya. Kalau kamu memang tidak bisa menemukan laporan, nanti saya kasih lihat ya punyanya Fitri, ya ada mahasiswa tapi dari syariah itu ya, dari keuangan syariah itu dia punya lengkap gitu. Karena saya kasih lihat bahwa kau cari laporan yang seperti ini, kalau kau tidak ketemu laporan seperti yang punyanya Fitri, maka kamu akan seperti Bu Rizky tadi akan sangat sulit gitu untuk menghitung berapa yang wajib menurut undang-undang, berapa yang wajib dilaporkan dan berapa jumlah yang tidak wajib untuk berapa yang dilaporkan. Karena kan umumnya kalau disclosure kan nanti dia pakai indeks ya. Jadi menghitungnya indeks jumlah yang itu hampir sebagian besar sih menggunakan itu. Tapi nanti kita lihat ya. Jadi tugas kamu adalah mengumpulkan laporan. Nanti kalau ke saya terus saya kasih lihat laporan CSR yang diambil oleh Fitri itu yang seperti itu yang harus kau cari. Dan kalau kamu tidak bisa menemukan itu, maka ya harus diperbaiki gitu ya. Itu saya kira gitu ya. Kemudian teks dan lain sebagainya juga nanti kita lihat kembali gitu ya. Sebenarnya kalau agensi memang secara langsung ke CSR itu tidak ada gitu ya. Karena kan kalau agensi itu bukan hanya ada ke pihak luar tetapi utang ya lebih banyak. Jadi agensi cost yang berikutnya itu adalah bagaimana antara pihak perusahaan itu dengan para pemberi hutang, debt holder gitu. Jadi bukan kepada, kalau CSR itu kan kepada stakeholdernya masyarakat secara umum dan lain sebagainya, dan itu memang tidak terkait dengan agensi gitu. Jadi mungkin ini langkah awal juga yang baik gitu ya. Jadi untuk memilah-milah. Jadi kita proposal itu tuh tidak memasukkan teori-teori. Jadi kan gini, teori banyak tuh ditulis saja semua, padahal kan tidak dipakai. Jadi kita harus secara tegas memilih sebenarnya latar belakang bahwa ini tuh untuk teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel ini, karena kan menggunakan analisis kuantitatif, maka harus tegas teori apa yang akan dihubungkan dengan teori apa. Gitu ya. Jadi itu harus tegas. Jadi hubungan antar variabel itu kan dibangun oleh konsep. Jadi hubungan antara konsep dengan konsep, dan harus kita jelaskan memang secara tegas. Jadi tidak mungkin kita membangun hubungan antar variabel itu menggunakan 5an. Kita itu diberikan lembar penilaian yang akan kita isi, kemudian kita tanda tangani. Nah, kamu tuh sebenarnya tidak harus menunggu. Nah, ini kan sama saja kembali offline, kita datang lagi ke sana, kita mengisi lagi saran-saran di lembar saran dan lain sebagainya ya. Jadi harusnya ada itu, dan nanti itu kan kita bisa scan lalu kita kirimkan. Jadi kita punya arsip sendiri, dan ada arsip yang bisa di-print oleh pihak admin, tenaga kependidikannya gitu ya. Jadi tenaga kependidikannya memprint itu, sehingga kenapa seperti Prof Dedi tadi mengatakan chat, kita tidak bisa menggunakan chat sebagai laporan gitu. Jadi kita harus ada isian gitu. Jadi harus itu bersamaan dengan, kalau online bersamaan dengan naskah dikirimkan form penilaian dan dikirimkan form revisi, form catatan saran-saran. Nah, itu yang kita isi, lalu kemudian nanti kita kan bisa scan itu,
kamu bisa ambil secara online lewat kita itu ya, karena kita isi dan kita kirimkan, dan itu juga bisa dikirim secara online ke pengelola atau mungkin bisa nanti suatu saat kalau dianggap orang mau membawanya ada, dan kita punya buktinya bahwa kita sudah melakukan penilaian karena kita punya isian di form itu. Jadi ini selama ini kelemahannya di ujian online ini karena kita enggak punya form isian. Mungkin kan formnya sebenarnya bisa dikirim aja, di foto dikirim ke kita, nanti kita isi kan kita bisa tuh ngisi formnya gitu loh, nanti dikirim lagi atau enggak mungkin Anda tahu ya melalui Google Form, mungkin ya dibuatkan form penilaian di Google Form, form saran di Google Form. Jadi kita ngambilnya dari Google Form, kita isi namanya, nanti kita kirim kembali gitu harusnya. Tetapi mungkin karena di tahap awal secara administratif juga belum memungkinkan, jadi kita mengikuti sajalah dengan segala keterbatasan, kata Prof. D. Dan nilai-nilai dari masing-masing Dewan Penguji setelah masuk ke saya, dan ini rata-ratanya 82, sekian,